Zaman sekarang, orang kalau cari rumah maunya yang siap huni, nggak perlu repot, full furnish, harganya make sense. Apalagi di klaster favorit di Gading Serpong yang adem banget, asri, deket dengan fasilitas dan kulineran tapi jauh dari jalan raya sehingga klasternya tenang banget. Yuk kita langsung mulai. Hari ini aku lagi ada di kawasan perumahan The Springs Cluster Flamingo. Kalau kalian tahu, Flamingo ini termasuk salah satu klaster favorit. Ada dua tipe rumah, yaitu lebar 8, lebar 9. Kali ini aku punya rumah ukuran 8 kali 16, luas tanah 128 meter persegi dengan luas bangunan di sekitaran 160. Kenapa? Karena dia sudah renov total, benar-benar udah berbeda dari awal serah terima dengan developer. Nanti kita akan lihat bareng-bareng di bagian dalam. Nah, sebelumnya aku mau bahas dulu untuk fasad depannya. Ini benar-benar minimalis dan warna rumahnya ini sudah dicat sendiri sama owner sehingga kalau kalian lihat kanan kiri itu warnanya berbeda. Yang ini lebih terang sendiri, ada perpaduan warna putih, abu-abu sehingga terlihat lebih minimalis dan lebih masuk nih ke selera zaman sekarang. Untuk kusen-kusen semua juga sudah diganti. Nah, for information, rumah ini memang bangunan tahun 2016. Tapi di tahun 2022 direnov total habis-habisan sama si owner. Jadi aku sebenarnya bisa bilang kalau ini adalah bangunan tahun 2022. Nah, untuk kanopi kita lihat bareng-bareng ke arah sini. Ini adalah area carport, bisa untuk satu mobil. Tapi karena dia dapat bonus lasar yang lumayan besar, kalian bisa parkir lagi satu menyamping tanpa mengganggu tetangga di seberang maupun tetangga di sebelah. Kanopinya semua sudah diganti sama si owner karena dulu itu standar developer kalian nggak dapat kanopi, masih kosongan. Ini dipasang sendiri dari tempered glass, jadi tetap terang, nggak gelap. Tapi biar mobil kalian nggak kepanasan, dia udah kasih kisi-kisi aksen kayu sehingga masih ada shadow, nggak terlalu terik langsung ke kendaraan kalian. Rumah ini hadapnya di barat daya, jadi mataharinya saat sore menyerong di sini kalian bisa lihat sunset yang cantik banget. Nah, kalau di sebelah kanan aku kalian lihat ada bukaan jendela kaca, slabnya besar sekali. Awalnya ini adalah garasi, jadi pintunya ini sudah diubah sendiri sama owner. Ini juga menggunakan tempered glass, tebal sekali, kusennya dari YKK Nexta. Begitupun juga dengan semua kusen yang ada di dalam rumah. Nanti kita akan lihat lebih detail di dalam, aku akan jelasin satu persatu. Nah, ini adalah bagian teras depan pintu utama, sama dari developer itu sebenarnya belum dapat, ini direnov sendiri. Untuk bagian taman pun udah dipercantik, kalian lihat aja ya, ini udah pakai landscaping. So, dari tumbuhan, dari penataan batu-batuannya, itu semua udah dipikirin sehingga nggak berantakan, nanti bukan seperti rumah-rumah tetangga. Untuk pintu utamanya ada di belakang aku, ini pakai double door, ini juga sudah diganti. Materialnya dari kayu merbau, ini benar-benar solid wood. Kalau kalian pegang, kalau kalian gerakin, benar-benar megah sekali. Double door, sudah pakai smart door lock dari Dexon. Sekarang kalian ikut aku masuk ke dalam rumahnya. Nah, aku mau jelasin dulu nih satu detail. Jadi di bagian sisi penutup pintu udah ditambahin sponge untuk pintu ini bisa kedap suara dan juga debunya nggak masuk. Di bagian bawahnya juga udah rapet sehingga kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan ada kotoran atau gimana atau angin terbangin debu ke dalam, ini udah terhalang. Di bagian kiri ini adalah rak-rak sepatu, semuanya benar-benar rapi, minimalis, tertutup jadi nggak kelihatan berantakan. Sebelum aku lanjut ke area main space-nya yaitu living room, aku mau kasih tunjuk bagian garasi yang sudah direnov sama ownernya. Nah, tadi kita lihat dari depan pintu garasinya ini sudah diubah menjadi pintu kaca. Ini slabnya benar-benar besar. Jadi kalau kalian lihat dari posisi sini, ini benar-benar kayak
ngeplong aja langsung terhubung dengan area luar dan seperti satu foto frame yang besar sekali, cantik sekali, warna hijau langsung kelihatan dari taman depan. Untuk gordennya ini semua sudah ditinggal, mereknya dari Onna. Pintunya pun sudah diubah, ini pakai tempered glass. Ini berat banget dan tebal banget, kalau kalian pegang langsung kerasa banget beda sama kaca-kaca pada umumnya. Untuk lantai semua sudah dipasang menggunakan SPC, mereknya dari Balian. Dan yang aku tahu merek Balian itu super bagus, dia nggak bisa baret, waterproof dan juga anti rayap karena kalau SPC itu terbuat dari batu alam. Jadi jauh lebih awet daripada lantai parkit maupun laminated floor lainnya yang biasa aja. Ini semua furniture sudah kalian dapatkan, sudah ditinggal, kecuali mungkin seperti aksesoris ini adalah koleksi sendiri dari owner. Oh ya, untuk info tambahan, semua perabotan, semua interior itu menggunakan merek dari Idemu, anak perusahaannya Vivere. Jadi dipakainya kualitas yang benar-benar tinggi, sampai engsel-engsel perabotnya juga sama. Aku mau kasih tunjuk nih bagian sini contohnya. Kalau kita buka dan kita banting, itu dia udah pakai yang slow stopper. Jadi perabotan itu nggak gampang rusak dan nggak ada suara-suara gedebak-gedebuk tuh. Nah, benar-benar smooth banget. Ini bisa kalian jadiin sebagai kamar tidur kalau memang butuh kamar tidur. Tapi kalau dari owner ini udah dijadiin office room atau ruangan Zoom karena saat itu dibuatnya pas saat COVID. So, untuk anak-anak kalau lagi ada kelas, ada Zoom meeting, di sinilah tempatnya nih, lebih fokus karena terpisah dari area dalam. Semuanya sama, sudah ditinggal, kursinya juga sama, itu beberapa perabotan juga dari Cellini. Nah, ini adalah main areanya. Aku mau kalian lihat lantainya, ini keramiknya juga sudah berbeda dari standar developer. Ini udah diganti dengan HT ukuran 80-80, motifnya juga motif yang halus, yang cantik seperti motif granit. So, nggak kelihatan biasa aja, tapi ini simple, tetap kelihatan classy dan juga elegan. Ini adalah area living room, di kanan aku ini adalah sofa 3-seater, merek Cellini. Lalu di depan ini ada TV, Sony juga ditinggal sampai dengan elektroniknya. Di sini ada countertopnya. Dan ini udah menggunakan slab dari granit. Jadi cantik banget. Dia membuat area living room ini terlihat lebih mewah. Nah, di bagian depan sana ini ada satu pintu. Jadi awalnya, oke, ini pintunya itu modelnya dorong ya. Dorong dan dia sudah ada stoppernya di bagian atas sehingga kalau misalkan kalian mau nutup itu benar tinggal dilepas dan dia nggak berisik, nggak kebanting. Jadi benar tiap kusen, tiap detail itu diperhatikan sama owner sampai sebegitu detail karena memang awalnya rumah ini mau dipakai sebagai rumah jangka panjang untuk keluarganya sendiri. Ini awalnya adalah powder room. Tapi bagian sanitary seperti kloset, sinknya, shower itu diangkat, dilepas supaya dia bisa ganti menjadi gudang kecil seperti ini. Ini gudangnya pun ini rapi banget, jadi memang ownernya sangat amat merawat, sangat rapi, sangat bersih. Kalian lihat ya, ini benar tertata. Nah, kalian bisa jadiin ini sebagai gudang, tapi kalau kalian butuh untuk mau jadi toilet, karena kan kebutuhan orang beda-beda, kalian tinggal pasang sanitary-nya lagi aja karena saluran airnya masih ada. Di area belakang ini adalah area diningnya, sudah ada meja makan 6-seater, ini dari Cellini. Kalian tahu merek Cellini itu udah terkenal bagus, berkualitas, dan kalau udah ada dua kata ini, udah pasti ada kata harga mahal. Jadi kalian sudah include, benar-benar tinggal masuk, udah bisa dipakai. Ini udah ada lampu gantungnya sehingga lebih cantik. Di sini juga sudah ada rak-rak untuk kalian bisa taruh barang-barang, snack, aksesoris, dekorasi. AC-nya sudah dapat, ditinggal merek dari Daikin. Ini 2PK. So, jadi 2PK menurut aku untuk satu ruangan lantai satu ini sangat amat cukup, bahkan lebih sih. Nah, ini juga sama. Awalnya adalah tembok, udah diganti menjadi
tempered glass sama si owner. Untuk pintunya ada di sebelah sini. Sama seperti kamar yang di depan, ini tempered glassnya tebel banget. Kalian bisa lihat ya. Dan ini berat. Kalian tahu aja kalau pintu semakin berat, harganya semakin mahal, kualitasnya semakin bagus. Kenapa dia pasangnya pakai kaca? Supaya tiap area itu tetap terkoneksi, gak kerasa kepisah-pisah sekat, dan terasanya lebih luas. Nah, ini adalah area kitchennya, dapurnya. Semua kitchen setnya sudah ditinggal sampai dengan elektronik nih, seperti stove-nya, exhaust, sink, dispenser, dan juga kulkas. Aku mau jelasin dulu satu persatu karena kualitas materialnya ini benar-benar top banget, top notch. Kalau kalian nggak tahu, itu bakal sayang banget dan kalian nggak bisa tahu apa sih arti dari rumah ini. Nah, ini top table sudah menggunakan top table marmer. Begitupun juga dengan ini. Lalu untuk semua kabinet sama kayak yang di depan itu udah menggunakan slow stopper. So, kalian kalau udah buat interior mahal-mahal, cuma kelihatan cantik tapi kualitas aslinya nggak bagus, percuma, gampang rusak. 2-3 tahun mungkin udah rusak, udah penyok. Tapi kalau kayak gini, ini artinya kalian bisa awet, lebih tahan lama, mungkin bisa up to 5-10 tahun. Nah, kelihatan ya, dari tadi aku benar-benar banting, tapi nggak ada suara sama sekali. Ini stove-nya, mereknya dari Fotil, ada 2 tungku. Ini juga exhaust-nya. Lalu di bagian sini juga udah ada counter-counter tersendiri. Jadi kalau kalian lihat, bagian dalamnya ini bukan seperti rak biasa, tapi dia ikut keluar. Jadi kalau kalian mau ambil barang-barang pun akan lebih gampang. Ini bisa kalian pakai sebagai stok makanan. Lalu di bagian sini adalah area sink. Sinknya ini merek dari Blanco. Ukurannya pun ukuran yang besar. Biasanya kalau kalian lihat, rata-rata tuh cuma segini nih. Jadi kalau mau nyuci piring itu benar-benar susah ya, kesusahan. Nah, ini udah dikasih yang luas, sehingga kalau kalian mau nyuci panci yang gede pun, piring-piring yang banyak itu sekaligus bisa di sini. Ini juga sudah ada tempat pengeringnya, so sangat convenient banget, tinggal cuci, taruh di sini. Dispensernya sudah dikasih, ditinggal. Kulkasnya dari Hitachi juga sudah ditinggal. Jadi memang untuk rumah ini kalian benar-benar tinggal bawa diri dan koper aja udah bisa langsung nginep di hari kalian serah terima. Nah, di bagian kanan ini adalah sliding door. Again, aku mau kasih tahu kalau semua kusen, semua kaca di rumah ini udah nggak ada yang bawaan developer. Itu udah diganti semuanya. Kaca tempered, kusen YKK Nexta. Harga Nexta itu bisa 5 kali lipat lebih mahal daripada kusen YKK pada biasa, pada umumnya. So, rumah ini memang udah pakai benar-benar material yang top tier, high end. Ini adalah area laundry-nya. Ini mesin cuci, mesin pengering. Ditinggal juga, ini adalah kabinet-kabinet untuk kalian bisa taruh barang-barang laundry. Itu sudah ada colokannya 2. Sudah dipasang juga saluran airnya di sana. Tempat-tempat seperti peralatan pun sudah ada areanya masing-masing. Ini adalah pompa air dipasang sendiri juga sama owner. Mereknya dari Willow, ini jauh lebih mahal. Jadi ini untuk pompa supaya airnya bisa naik ke lantai atas, ke bagian toren. Di lantai 2 pun masih ada pompa lagi untuk dari toren bisa turunin air ke bawah supaya air di 2 lantai ini tetap kenceng terus. Nah, kalau di atas aku, ini adalah tempat jemuran untuk gandum jemuran. Kalau kalian lagi nggak pakai, bisa dilipat aja ke bawah. Ini ada locknya. Lalu di bagian atas sudah dipasangin kanopi supaya tetap terang, mataharinya tetap dapet. Tapi kalau lagi hujan, kalian nggak usah pusing, panik mikirin laundry-nya, baju cuciannya bakal kebasahan. Di sini dipisahin sama coaster seperti ini. Karena bagian depan aku ini adalah area taman belakang yang sudah direnov menjadi tempat duduk-duduk santai-santai. Jadi kalau kalian lagi nongkrong di sini, lagi relax, kalian nggak perlu ngelihat pemandangan cucian. Tapi kalian bisa dapet tuh cahaya matahari, udara-udara segar dari sini. Ini benar-benar enak banget vibes-nya.
Bahkan sampai temboknya pun ini bukan tembok standar lagi, sudah didouble sama keramik, sama ownernya, udah ada lampu-lampu, dan bagian atasnya sudah dipertinggi lagi sehingga rumah ini terasa lebih private. Ini udah dipasang juga tangga monyet dari bawah sampai ujung atas untuk kalau misalkan ada tukang mau perbaiki solar heart ataupun AC dan lain-lain, itu posisinya semua di atas. Jadi semuanya tertata dengan rapi, nggak kelihatan di kasat mata seperti ini. Sebelum kita lanjut ke lantai 2, aku mau kasih tunjuk. Dari living room tadi sebenarnya ada pintu sliding door juga untuk kalian bisa langsung terkoneksi dengan area belakang sini. Nah, pintunya ini sama udah diganti oleh ownernya, baik kusen dan kaca. Diganti slab besar dan bisa dibuka sampai full seperti ini. Jadi kalau lagi sore-sore, pagi-pagi, udaranya lagi adem, itu bener enak banget. Ini terasa ngeplong dari kalian masuk pintu sampai ujung belakang, terasanya seperti satu area yang sama. Kalau kalian mau ngajak teman-teman, keluarga datang, aku yakin space-nya ini nggak akan kerasa kesempitan. Nah, kayaknya udah semua, sekarang kita lanjut naik ke lantai 2-nya. Nah, untuk tangganya pun semua sudah dipasang SPC dari Balian, sama kayak yang tadi kita lihat di ruangan bawah. Jadi udah tertempel semuanya, nggak standar aja. Sampai ke bukaan kaca yang ada di sebelah sini, ini dia udah pakai lapisan yang agak blur, supaya terasa lebih private, tapi cahayanya tetap masuk, terutama ke area tangga ini. Karena kalau area tangga gelap, itu kan bahaya ya. Ini gordennya juga sudah yang roller blind, mereknya dari Onna. Nggak cuma di bagian tangga, lantai 2-nya ini full SPC sampai ke kamar-kamar. Nanti kita lihat satu persatu. Sebelumnya aku mau jelasin dulu di area depannya, ini masih ada space cukup untuk kalau misalkan kalian mau taruh meja di sini, rak lagi supaya lebih rapi, masih bisa. Jadi dia nggak terasa kayak sempit di bagian lantai 2-nya. Di kiri aku ini ada satu kamar tidur. Jadi kalau untuk owner rumah ini, karena memang anaknya cuma satu, dia hanya pakai satu kamar tidur di sebelah. Untuk kamar ini bisa difungsikan opsional, apakah mau jadi kamar tidur atau mau jadi office, ruang kerja, multifunction room lainnya. Karena di sini dia udah pasang kasur yang melipat seperti ini. Jadi ini benar-benar udah pakai teknologi super keren, bagus, top banget. Kalian lihat ya, ini pas tadi aku turunin, langsung aku lepas. Tapi di bagian sini dia itu bisa menahan dengan kuat sehingga turunnya itu slow. Dan sampai lantai pun gak ngebanting tanpa kalian harus tahan terus. Buat ini aja itu mahal banget harganya guys. Jadi bener-bener kalian jangan perhitungan kalau dapat rumah yang punya kualitas tinggi seperti ini. Untuk pintu-pintu kamar semuanya sudah diganti, udah nggak ada yang original. Ini sama dengan pintu utama, udah pakai si kayu merbau, jadi lebih awet, anti rayap walaupun dia solid wood. Ini kamar tidur keduanya yang dipakai sama anaknya owner yang sekarang. Ini kasurnya nanti sudah ditinggal juga, dapat yang tingkat, jadi kalau teman atau saudara anaknya lagi mampir, tinggal tarik aja, bisa cukup untuk 2 orang. Tiap kamar punya bukaan jendela, bukaan kaca ke arah taman belakang, sehingga dapat cahaya yang terang. Gordennya semua sama dari Onna. Ini area lemarinya sangat cukup, sangat spacious, cukup juga untuk lumayan banyak baju-baju anak. Di bagian dalamnya juga sudah ada kaca, jadi model kacanya itu melipat ke arah dalam, karena kan ruangannya ini terbatas. Jadi setiap area harus dimanfaatkan dengan efisien. Nah, ini adalah kamar mandi sharing untuk si kamar anak yang barusan kita lihat. Sanitary-nya dari Toto, tapi untuk keramik lantai, tembok, ini semua udah diubah sama owner, pakai yang motif dekoratif. Dan juga di sini adalah yang motif kayu. Ini bagian kaca
Belakangnya ini ada counter, jadi kalau kita buka, kalian bisa simpan botol-botol skincare, odol, peralatan kamar mandi lainnya, supaya kelihatan lebih rapi. Showernya pun sudah dipasang shower yang double head, handle-nya pun udah diganti. Kalau kalian lihat rumah developer lain, pasti nggak ada modelan shower seperti ini. Apalagi di rumah Flamingo yang lain. Area ini pun udah dikasih celukan ke dalam, ini untuk taruh botol-botol sabun, sampo, sehingga kalian nggak usah pakai rak sabun yang tempel yang dari stainless steel seperti itu, karena itu nggak tahan lama. Oke, terakhir kita lanjut ke area si master bedroomnya. Nah, ini dia master bedroomnya. Ukurannya menurut aku sangat cukup luas. AC-nya ini udah ditinggal juga. AC master bedroom ini 1 PK. AC kamar anak masing-masing 0,5. TV-nya juga sudah ada. Bukaan jendela ke arah depan. Ini kasurnya dari King Coil. Sudah ditinggal buat kalian. Kalian pasti tahu ya kalau merek King Coil itu udah bagus. Terkenalnya karena apa? Terkenalnya karena mahal. Nah, ini udah bonus buat kalian. Jadi benar tinggal masuk, masih bersih, masih terawat. Di area belakang ini adalah area untuk lemarinya, yang di sini pakai sliding door, yang di sini pakai buka tutup. Kenapa? Jadi kalau misalkan kalian suami istri, pastinya suami bisa taruh barang di sini, istri taruhnya di area yang lebih besar karena pasti butuh space lebih banyak. Nah, di bagian belakang sini kenapa ada satu space kosong? Karena tadinya mau ditaruh standing mirror. Jadi kalau kalian butuh kaca, kalian tinggal beli, space-nya udah ada, tinggal dipasang aja. Ini juga sudah ada bukaan jendela. So, tiap-tiap area yang terkecil pun itu tetap dapat cahaya yang optimal. Ini adalah area kamar mandi khusus kamar master. Pintunya diganti, bukan menggunakan kayu merbau atau yang lainnya lagi. Ini menggunakan tempered glass, kaca, supaya terlihat lebih luas di area kamar ini. Lantainya, keramik tembok, semuanya sama juga sudah diganti. Udah menggunakan yang dekoratif supaya lebih cantik. Ini kabinet-kabinet sanitary dari Toto. Showernya juga sudah pakai yang double head. Ini sudah ada tempat untuk simpan botol-botol sabun maupun sampo. Ini udah ada exhaust-nya dan bukaan jendela sehingga kamar mandi ini gak akan lembab. Untuk rumah full furnish interior seperti ini sebenarnya agak gamble guys, karena kalian harus cari calon pembeli yang seleranya benar-benar cocok dengan furniture dan juga interior yang sudah terpasang. Tapi untuk rumah ini aku yakin cocok banget masuk ke selera dari kalangan muda sampai orang tua sampai lansia, karena dia modelnya simple tapi sophisticated, jadi elegan, kelihatan mewah, dan kondisinya pun sangat terjaga. Bahkan tadi pertama kali aku masuk rumah, aku langsung tanya ownernya, rumahnya ini masih dihuni nggak sih? Saking nggak ada jejak kalau rumah ini adalah rumah second atau rumah bekas. Jadi benar-benar bersih banget. Rumah ini dijual di harga 4,5 miliar, full furnish, masih bisa nego. Buat kamu yang mau survei, kamu bisa langsung hubungi nomor Mei di sini. Dan kalau kamu suka nonton video-video properti seperti ini, baik rumah, tanah, maupun ruko, kalian bisa follow IG aku dan juga TikTok aku. Jangan lupa subscribe YouTube aku. Makasih.